Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai CSS Box Model. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan salah satu komponen yang penting ya dalam pembuatan sebuah web, khususnya dalam istilah web design. Jadi selain HTML dan JavaScript, CSS merupakan salah satu faktor yang penting dalam membuat desain yang bagus. Nah, ketika kita berbicara mengenai konsep web design, salah satu bahasan yang sangat menarik untuk dibahas adalah mengenai konsep box model atau model kotak ya. Mungkin kalau dalam istilah kitanya adalah model kotak. Jadi CSS box model ini itu sering digunakan ya konsep ini ketika kita membicarakan mengenai desain dan tata letak sebuah website ya, atau web design. Nah, di sini apa itu web atau box model tersebut? Jadi kurang lebih box model adalah kotak ya, kotak yang membungkus setiap elemen dari sebuah HTML. Nah, biasanya dalam istilah box model ada beberapa istilah yang sangat erat kaitannya ya. Jadi yang pertama adalah margin, kemudian ada border, ada padding, dan ada konten itu sendiri ya. Nah, sekarang apa itu margin? Jadi margin itu merupakan area transparan ya di sekitar kotak. Jadi antara layar yang paling pinggir, kemudian ke dalam kotak di dalamnya. Nah, itu adalah margin. Nanti kita akan lihat dalam gambar lebih jelasnya. Jadi margin kurang lebih adalah area transparan di sekitar kotak. Kemudian apa itu border? Border kan biasanya adalah garis di pinggirnya ya. Jadi border merupakan batas di sekeliling konten dan padding. Nanti bisa kita kasih border misalkan garisnya satu atau bisa lebih tebal dan seterusnya, itu border. Jadi garis yang membatasi antara konten dengan bagian luarnya. Lalu ada istilah padding. Padding merupakan area transparan ya. Jadi padding sendiri ada area transparan di dalam kotak. Jadi kalau tadi margin adalah di luar kotak atau sekitar kotak ke luar ya. Kalau padding adalah area transparan yang di dalam kotak. Jadi antara konten dan border. Nah, sedangkan konten sendiri adalah isi dari kotaknya ya. Nanti biasanya ada isinya, ada teks, ada gambar, dan beberapa hal yang lain. Jadi itu adalah 4 istilah penting dalam konsep box model, yaitu ada margin, ada border, ada padding, kemudian ada konten. Nah, kita lihat seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Jadi konten adalah isi dari web sendiri ya. Biasanya kalau kita membuat sebuah web, ada isinya, ada kontennya, kita mengetikkan sesuatu atau menyimpan gambar atau menyimpan hal-hal yang lain di dalam sebuah konten. Nah, nanti dalam konsep box model, konten itu nanti bisa dikasih border ya. Border nanti ini biasanya bentuknya sebuah garis. Apakah ada garisnya ya, atau garisnya ditampilkan atau disembunyikan garisnya. Nah, misalkan kalau ditampilkan garisnya nanti ada yang satu, kemudian bisa lebih tebal lagi, kemudian bordernya macam-macam ya, ada dot, ada dan dash dan beberapa hal yang lain. Nah, biasanya di sekitar border dan konten itu ada area kosong atau transparan area. Nah, itu bisa kita isi nilainya. Nah, itu menggunakan konsep padding. Kemudian setelah border, dari border ke layar pinggir dari sebuah monitor, biasanya ya, sebuah layar monitor kan di pinggirnya ada yang paling pinggir itu seperti ini. Nah, kita juga bisa ngasih margin istilahnya. Jadi margin adalah area kosong atau area transparan di antara bagian luar border ya. Jadi border keluar itu margin, sedangkan border ke dalam itu adalah padding. Nah, itu beberapa istilah dalam konsep CSS box model. Jadi ada konten, ada padding, ada border, kemudian ada margin. Nah, ini padding. Nah, padding tadi ya sudah kita bahas. Jadi kurang lebih adalah padding adalah area transparan antara konten dengan border ya. Nah, padding itu mempunyai beberapa properti. Nanti sama ya, apakah border, apakah padding, apakah margin, itu punya properti, yaitu propertinya ada 4, ada top, ada right, ada bottom, sama left ya.
Tadi karena ini konsepnya padding, nanti kita akan mengenal istilah 4 dalam padding. Nanti ada padding top. Jadi padding top itu adalah ke arah atas, kemudian padding right itu ke arah kanan, padding bottom itu ke arah bawah, dan padding left itu ke arah kiri ya. Jadi ada 4, top, right, bottom, left. Jadi searah jarum jam biasanya, top, right, bottom, kemudian left. Oke, kita lihat di sini ini adalah contoh penggunaannya. Jadi tadi dikatakan bahwa padding itu memiliki 4 properti ya. Jadi padding itu ada 4. Biasanya kalau kita nulis ini sebelah kanan adalah contoh penulisan dalam CSS-nya. Misalkan kita menuliskan padding titik 2 25px spasi 50px spasi 75px spasi 100px. Ini 4 properti. Jadi ini adalah value-nya atau parameternya diisi 4-4-nya. Jadi kalau kita lihat padding 25, 50, 75, dan 100 artinya adalah 25 merupakan bagian atas, top, 50 merupakan bagian kanan, right, ya. Kemudian 75 adalah bottom, ke bawah. Kemudian 100px adalah kiri, padding kiri. Jadi antara area kosong dari konten ke arah kiri dari sebuah border. Nah, itu seperti itu. Kalau diisi lengkap 4-4-nya. Tapi terkadang kita misalkan nanti hanya menulis 3. Contoh di sini, kita hanya menulis 3, padding 25px, 50px, kemudian 75px. Nah, apa artinya kalau kita hanya menulis 3 bagian saja atau 3 parameter saja? Artinya adalah 25px di sini merupakan bagian atas, padding atas. Kemudian 50px di sini adalah merupakan padding kanan dan padding kiri ya, secara horizontal kan gitu ya. Jadi kalau kita cuma mengisi 3 berarti 25 adalah top, kemudian 50 di sini berarti right sama left, kemudian 75 adalah bottom atau bagian bawah. Kemudian juga nanti mungkin kita hanya ngisi 2 nilai ya. Jadi padding 25px kemudian 50px. Nah, apa artinya kalau kita hanya menulis 2 parameter di sini atau 2 value? Nah, artinya adalah 25 sendiri merupakan padding ya. Jadi padding atas dan bawah 25px. Ini atas, top dan bottom. Kemudian 50 itu adalah right and left, jadi kanan dan kiri. Nah, kemudian kalau kita hanya menuliskan satu saja, misalkan padding titik 2 25px. Nah, artinya semuanya adalah 25px. Apakah top, apakah right, apakah bottom, apakah left, itu 25px disamakan. Jadi Anda bisa menuliskan tergantung kebutuhan masing-masing. Lalu setelah kita berbicara mengenai padding, maka konsep selanjutnya adalah margin ya. Jadi margin itu biasanya adalah dari border ke arah luar ya. Jadi kalau border ke arah konten itu padding, kalau border ke arah luar itu margin. Sama parameternya ada 4, ada top, ada right, ada bottom, ada left. Nah, ini seperti halnya padding, di margin bisa kita tuliskan 4-4-nya, atau bisa hanya 3, atau bisa hanya 2, atau bahkan cuma 1. Kurang lebih sama penggunanya dengan padding tadi. Berarti kalau kita menuliskan margin 25px, 50px, 75, dan 100px, artinya 25 adalah top, 50 ada right, 75 adalah bottom, kemudian 100 merupakan bagian left atau margin left. Nah, kalau kita cuma menulis 3, artinya bagian atas adalah top, kemudian 50 itu adalah kanan dan kiri atau right and left. Kemudian 75px di sini artinya adalah bottom atau margin bottom ya. Kemudian kalau kita nulis 2 berarti 25 adalah atas dan bawah, top and bottom. Sedangkan 50 merupakan left and right atau kiri dan kanan. Nah, sedangkan kalau kita menulis cuma 25px saja, artinya semua bagian apakah top, right, bottom, dan left itu dikasih jarak sebesar 25 pixel atau px. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita mencontohkan dalam coding ya. Kita lihat.
baik, kita lihat. Ini adalah contoh kita akan membuat codingnya ya seperti ini. Kita kosongkan dulu saja. Nah, misalkan di sini kita punya bagian atas adalah codingnya, bagian bawah merupakan tampilannya ya, reload. Oke, sekarang di sini kita lihat di bagian bawah kita punya konten ya, punya konten. Ini kontennya belum kita styling apa-apa, baru merupakan konten saja, di mana kontennya nanti terdiri atas H1 itu headernya, kemudian ada 2 buah paragraf ya, P. Ini P yang pertama, ini adalah P yang kedua. Nah, misalkan sekarang kita akan buat kotak ya, kotak. Misalkan kita bikin kotak, contohnya kita bikin dalam sebuah kelas, misalkan dot box 1. Nah, misalkan ini adalah kotak yang pertama. Oke, sekarang kita akan nyoba konsep margin ya, konsep margin. Nah, di margin itu kan kita mengenal tadi ya, ada 4. Ada top, right, bottom, sama left. Oke, kita lihat. Atau sebelumnya kita kasih kotak dulu, kita kasih border dulu supaya kelihatan ya. Nah, kita kasih dulu border, misalkan 1 px. Nah, kemudian warnanya solid, misalkan kasih warna black. Oke. Nah, jadi kita untuk box pertama kita kasih border ukurannya 1 px solid, kemudian warnanya black. Kemudian coba kita save dulu, kita lihat apakah ada perubahan. Oke, belum berubah apa-apa karena belum kita terapkan. Oke, misalkan di box 1 itu kita akan terapkan di bagian P yang pertama ya. Nah, karena di atas titik box 1 artinya kita panggil dalam sebuah kelas ya. Kelas sama dengan box 1. Oke, kita lihat apakah ada perubahan. Oke, kita lihat sudah berubah. Jadi sekarang karena P tadi kita styling dengan menggunakan kelas box 1, di mana kelas box 1 punya property and value-nya border, kemudian dikasih nilai 1 px solid warna black, maka sudah muncul ya. Di sini ada sebuah kotak dengan kotak hitam ya untuk mengelilingi dari konten tersebut. Kemudian kita lihat, sekarang kita akan menerapkan margin ya, margin. Jadi tadi kita lihat margin adalah jarak antara kotak ke arah luar ya. Jadi kalau padding adalah antara kotak ke dalam, ke sini. Kalau margin adalah kotak ke arah luar. Oke, misalkan kita kasih lengkap dulu. Misalkan margin, oke, kita lihat, tinggal pilih saja. Margin topnya kita kasih nilai misalkan 100 px. Kemudian margin right-nya kita kasih 100 px juga misalkan. Lalu margin bottomnya kita kasih 150 misalkan, kemudian margin left, nya kita kasih misalkan 80 px. Oke, jangan lupa kasih px untuk ukuran pixelnya. Oke, kita save, kita simpan. Oke, yang ini sudah kita simpan. Setelah kita simpan, lihat apakah ada perubahan yang terjadi. Kita refresh. Oke, ternyata ada perubahan. Nah, sekarang si CSS sudah menerapkan margin ya, di mana margin tadi adalah 100 top 100 px, berarti ada jarak antara dari sini, dari batas bawah belajar CSS tadi ke arah bawah itu sebanyak 100 px. Oke, misalkan kita kurangi, misalkan cuma 10 saja kita lihat, atau 30, kita lihat 30 px. Anda lihat apakah ada perubahan. Oke, berubah ya, jadi berubah. Jika ada yang diubah hanya 3 bagian atas, berarti yang atas yang berubah, kanan, bawah, dan kiri tidak berubah. Kemudian misalkan bagian labnya kita kurangi menjadi 50, apakah ada perubahan? Oke, reload. Oke, ternyata ada perubahan ya. Jadi itu kita sudah bisa menerapkan konsep tadi. Nah, itu tadi keempat-empatnya sudah kita kasih ya nilainya. Nah, sekarang misalkan kita coba bagaimana kalau kita ngasih
dengan cara yang berbeda. Yang tadi kan kita ini cara pertama. Dari cara pertama adalah Anda tuliskan lengkap empat-empatnya. Margin top sekian, margin right berapa, margin bottom berapa, margin left berapa. Oke, kita lihat dengan cara kedua adalah margin. Nah, jadi Anda bisa menuliskan langsung misalkan 30 px, kemudian spasi 100 px, spasi 150 px, spasi 50 px. Oke, apa artinya? Nah, artinya adalah kalau tadi kita menuliskan dalam 4 baris, nah Anda bisa meringkas dalam sebuah baris seperti ini. Jadi cukup margin 30 px, 100 px, 150 px, dan 50 px. Jadi Anda bisa menghapus yang ini, Anda bisa hapus, diganti dengan yang ini. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Berarti tadi sesuai dengan teori tadi bahwa 30 adalah top, 100 adalah right, 150 adalah bottom, dan 50 adalah left. Oke, kalau kita simpan, lihat hasilnya sama. Hasilnya adalah persis sama karena kita sudah memanggil keempat-empatnya ya. Nah, kemudian misalkan kalau kita ubah tadi kita cuma menuliskan 3 parameternya, 3 value saja. 30, 150, 50. Ya, berarti kalau seperti ini, 30 merupakan top, 150 adalah left and right, dan 50 adalah bottom. Ya, tadi di bagian teori sudah dijelaskan, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Jadi, jarak kiri dan kanan sama, dikasih 150, atasnya 30, dan bawahnya 50. Oke, kita lihat. Yang ini kita ubah 50. Oke. Nah, sama ya, 50, 50, kemudian 150, dan 150. Nah, itu adalah konsep margin. Jadi, margin merupakan area kosong, area transparan antara border dengan bagian luar ya sampai bagian atasnya. Nah, di sini kebetulan di atasnya adalah H1, berarti dari border ke bagian H1 ya, sebanyak 50 px. Nah, ke bawahnya adalah berarti dari border ke arah bagian P yang kedua kan ya, di bawah ini kan ada P2, berarti sebanyak 50 px. Nah, itu adalah konsep dari margin ya. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa konsep dari padding. Misalkan supaya mudah kita bikin kotak kedua, misalkan box 2. Box 2 kita akan menerapkan padding. Oke, supaya kelihatan sama, kita kasih border dulu. Border, misalkan bordernya kita kasih 1 px lagi supaya sama, kemudian warnanya tipenya solid ya, kemudian warnanya black, misalkan samain aja black. Kemudian oke, kita lihat, simpan, apakah ada perubahan di bawahnya? Belum ada perubahan karena kita baru menerapkan ke dalam CSS-nya. Oke, sekarang misalkan kita terapkan ke dalam ini, ke dalam paragraf yang kedua. P kelas sama dengan box 2 ya, docs 2. Kita save, kemudian kita lihat apakah ada perubahan. Oke, ternyata sudah berubah. Nah, di sini kita perbanyak itunya, apa namanya, teksnya supaya lebih kelihatan. Oke, kemudian kita simpan, save. Oke, ini ya. Sekarang paragraf yang kedua itu kita styling dengan menggunakan box 2, kelas box 2. Ya, di sini kita baru ngasih border. Nah, sekarang kita akan menerapkan konsep padding, ya, padding. Nah, sama, padding juga tadi sama, ada top, ada right, ada bottom, ada left, ya. Jadi kalau margin adalah area antara border keluar, kalau padding adalah antara border ke dalam, ke bagian konten. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang ini, di sini karena kita belum menerapkan padding, maka
tulisannya atau kontennya mepet ke garis ya. Anda lihat itu mepet ke garis. Oke, sekarang kita terapkan konsep padding. Padding, misalkan tadi ya, padding kan ada 4 juga. Padding top, misalkan kita kasih 10. Kemudian padding right juga sama 10. Kemudian kita kasih padding bottom itu 10. Kemudian padding left kita kasih 10. Kita save. Jangan lupa kasih pixel sebagai ukurannya. Misalkan, oke, setelah kita save, lihat apakah ada perubahan terhadap box yang ini ya. Oke, ternyata sudah berubah ya. Jadi kalau tadi tulisannya mepet ke garis, kalau sekarang kita sudah kasih semacam clear area atau area kosong ya, area kosong antara box dan konten. Ya, border dan konten sehingga ada area ya di sini. Jadi topnya 10, 10, 10, 10 gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang padding tadi, kita bisa meringkas penulisannya dengan cukup hanya menuliskan padding titik 2 10 px spasi 10 px kemudian 10 px dan 10 px artinya adalah 10 px pertama adalah top, yang ini ada, yang kedua adalah right, yang ketiga adalah bottom, kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah right, bottom ya, keempat adalah left. Jadi top, right, bottom dan left. Ya, sehingga kita yang ini bisa kita hapus, kita ringkas dalam sebuah baris saja. Lihat hasilnya. Ternyata hasilnya persis sama karena tadi kita ubah ya, asalnya 4 baris kita ubah menjadi 1 baris dengan diringkas kodenya. Nah, sama juga dengan yang tadi, misalkan kalau kita menuliskan padding sama dengan 10 px kemudian 20 px dan 20 px misalkan, apa artinya? Kalau seperti ini, kalau 3, berarti kalau 3 yang kita tuliskan value-nya berarti 10 px ini atau yang pertama ini adalah top ya. Kemudian 20 px atau yang kedua ini adalah kiri dan kanan, left and right, dan sedangkan yang ketiga adalah bagian bottom ya. Nah, kalau kita menuliskan cuma 2 misalkan, paddingnya cuma 2 saja, 10 px dan 20 px. Nah, kalau ini kan artinya adalah atas dan bawahnya 10, kemudian kiri dan kanannya 20. Nah, kalau misalkan kita nulisnya adalah padding 20 px, berarti semua bagian apakah top, right, bottom, and left itu adalah 20 px ya. Oke. Oke, misalkan kita hapus seperti ini saja. Berarti kalau misalkan cukup nulis padding 20 px, berarti atas, kiri, bawah, dan kanan itu sebanyak 20 px. Seperti ini ya. Jadi persis sama. Nah, itu kurang lebih konsepnya. Dan di sini kita bisa menambahkan properti yang lain, misalkan kalau mau dikasih variasi, dikasih background color, misalkan kita kasih background colornya yang bebas, yang mana aja. Contoh misalkan yang ini, reload. Nah, itu ya. Jadi itu konsep box model ya. Jadi dalam konsep ini kita sudah mengenal beberapa istilah penting dalam box model ya. Tadi ada border ya, ada border, kemudian ada margin, kemudian ada padding, kemudian kontennya itu sendiri ya. Jadi itu adalah konsep box model pengenalannya. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan ke arah yang lebih lanjut. Jadi untuk desain nanti tinggal dia kasih positioning dan beberapa hal yang lain. Tapi konsep dasarnya seperti ini. Jadi kita sudah bisa menerapkan bordernya seperti apa. Kemudian kita sudah paham apa itu padding. Kemudian kita juga sudah paham apa itu margin. Nah, kemudian nanti kalau kita mau lihat
di Chrome misalkan, kita bisa inspect elemen seperti ini. Jadi tinggal klik kanan saja browsernya dan inspect. Oke, nah ini adalah yang kita terapkan. Ya, jadi di sini kita punya margin, kemudian ada border, ada padding, dan ada konten itu sendiri. Ya, jadi itu bisa kita trace di sini. Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep CSS Box Model. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.